Pemirsa, salah satu yang disorot adalah penyerang timnas Indonesia U23 Rafael Struijk mendapatkan kartu kuning melawan Korea Selatan yang membuatnya harus absen di laga semifinal melawan Uzbekistan. Strategi apa yang bisa dilakukan agar performa timnas tetap prima? Kami akan membahasnya bersama mantan pemain timnas, ada Aji Santoso. Selamat sore, Mas Aji. Selamat sore, Bu Gagi. Ya, siap. Mas, kalau kita lihat, jadi sebenarnya berpengaruh dengan gaya menekan timnas atau tidak jika main tanpa Struijk? Ya, menurut saya di dalam sepak bola itu tentunya lebih mengedepankan kolektivitas tim daripada individu ya. Menurut saya meskipun striker andalan kita Rafael Struijk tidak bisa main, ada dua pemain yang bisa menggantikan, apakah itu Ramadhan Sananta atau Rukmi Caraka. Menurut saya sangat yakin permainan kita tidak akan berubah, akan tetap menekan dan tetap akan menyerang karena itu merupakan gaya dari main Coach Sintayong mulai dari babak group stage sampai kemarin 8 besar melawan Korea Selatan. Tim Indonesia tetap tampil menyerang gitu. Jadi meskipun tanpa Rafael Struijk, memang kalau kita lihat kualitas antara striker yang ada, dua striker yang ada dengan Rafael Struijk sedikit berbeda. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika dua pemain, apakah Ramadhan Sananta atau Hoki Caraka ini diberi kesempatan sama Coach Sintayong bisa menjalankan, bisa menjawab kepercayaan Coach Sintayong. Itu yang paling penting. Oke, kalau Mas Aji sendiri melihatnya, Mas, siapa yang cocok, Mas, untuk menggantikan Rafael Struijk ini? Si Ramadhan Sananta atau juga Hoki? Ya, tentunya kalau kita melihat pengalaman di kompetisi reguler, terus juga pengalaman di pertandingan internasional, saya pikir Coach Sintayong akan menurunkan Ramadhan Sananta yang duluan. Tetapi bisa aja bagian dari taktik dan strategi, bisa aja menurunkan Hoki Caraka untuk menguras tenaga pemain belakang lawan. Baru ketika lawan ada sedikit penurunan kondisi fisik, pengamatan Coach Sintayong akan mengambil taktik yang berbeda. Jadi bisa juga Ramadhan Sananta bisa starting 11 atau mungkin juga sebagai pengganti seperti itu. Melihat dari taktikal apa yang akan digunakan oleh Coach Sintayong. Oke, itu kan dari perspektif coach ya, Mas ya. Kalau dari pengalaman Mas Aji sendiri, ketika ada satu teman tim yang unggul gitu ya, di si penyerang ini kemudian absen, ini sebenarnya ngaruh nggak sih, Mas, ke cara teman-teman lainnya bermain? Kalau cara main pasti nggak akan pengaruh, karena kan yang tidak main kan hanya Rafael Struijk, sedangkan pemain di situ kan 11 termasuk penjaga gawang. Kalau cara main saya yakin tidak akan berubah, mungkin yang sedikit berpengaruh, sedikit berubah mungkin ketajamannya. Kita tahu Rafael Struijk pertandingan terakhir menciptakan gol yang spektakuler, tendangan dari kotak penalti. Nah sekarang dia tidak main. Nah itu tadi saya sampaikan, sekarang terpenting bagaimana pengganti dari Rafael Struijk ini bisa menjawab kepercayaan Coach Sintayong, karena cuma hanya dua pilihan, Ramadhan Sananta atau Hoki Caraka. Nah, kalau dari secara kolektivitas tim, bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, mungkin tidak akan banyak perbedaan. Saya menilai justru akan tetap, hanya saja memang mungkin Ramadhan Sananta memang lebih kuat ya, lebih kuat fisik, badannya lebih kekar, kondisi staminanya juga lebih kuat, pengalaman bertanding internasional juga sedikit di atas Hoki Caraka. Menurut saya, yaitu tadi yang saya sampaikan, bisa aja Ramadhan Sananta menjadi main yang pertama atau menjadi bagian taktikal strategi yang mana memasukkan Hoki Caraka dulu, baru Ramadhan Sananta. Oke. Mas Haji, kalau dari Anda melihat performa dari timnas ini ya, begitu, ketika harus bongkar pasang pemain akibat kartu kuning dan sebagainya, Anda melihat Sintayong jago soal ini atau dia punya trik-trik khusus yang kadang juga membuat kita bingung, begitu, Mas Haji? Ya, kadang-kadang memang Coach Sintayong ini memasang pemain yang tidak pada posisinya ya, tetapi tentunya keputusan itu tidak hanya asal diambil sama Coach Sintayong. Coach Sintayong tentunya sudah menganalisa. Contohnya Justin Hubner, nomor 10 itu di mana-mana tidak ada sebagai center back. Di mana-mana nomor 10 itu gelandang serang atau lebih banyak ke gelandang serang ya. Tapi Justin Hubner bisa dipasang di center back. Memang anak ini memiliki skill yang bagus. Dia bisa menjadi leader dari lini belakang. Jadi menurut saya kalau pemain bisa bermain lebih dari satu posisi itu akan lebih bagus. Kembali lagi
kenapa pemain bisa main lebih dari satu posisi, ya memang pemain itu dasarnya memiliki kualitas. Menurut saya Coach Sintayong mau memasang siapa aja nggak ada masalah, karena pemain-pemain kita ini sudah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Susah untuk dilawan, susah untuk dikalahkan. Nah, mudah-mudahan pertandingan semifinal nanti kepercayaan diri itu masih bisa terjaga, sehingga mudah-mudahan saya pribadi berharap Indonesia menang dan main bagus. Tidak hanya menang ya, menang nomor satu, tapi akan lebih sempurna kalau menang dengan main bagus. Seperti itu, Bung Anggi. Amin, amin, amin. Mas Haji, kalau kita lihat ya, Sananta, kemudian hoki, ataupun mungkin Kelly Schroyer, ini kan minim jam terbang di Piala Asia U23 ini. Apa yang harus dipersiapkan STY untuk penyerang yang nanti akan dipilihnya jadi starter lawan Uzbekistan, Mas? Ya, dengan hasil tim yang kita bisa melaju sampai semifinal ini, tentunya ini saya sangat yakin menjadikan kepercayaan diri buat Hoki Caraka maupun Ramadan Sananta. Tinggal mungkin saya sangat yakin dua pemain ini yang akan main pasti akan ada berbicara face to face sama Coach Sintayong. Tujuannya adalah untuk memberi kepercayaan diri kepada pemain pengganti Rafael Struijk ini. Nah, ini penting. Ya, Coach Sintayong mungkin akan berbicara empat mata setelah meeting, berbicara memberi motivasi tersendiri terhadap dua pemain ini. Yang disampaikan tentunya pasti hanya satu, jawablah kepercayaan saya dengan main yang bagus di lapangan. Seperti itu, Bung Anggi. Oke, Mas Haji sebagai pemain ya, ketika melawan atau di event besar seperti ini, apa sih sebenarnya yang dibisikkan oleh coach yang akhirnya membuat mental atau juga ketakutan pemain itu bisa pulih menjadi kekuatan? Tapi jangan dijawab sekarang, Mas. Kita akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Metro hari ini. Kembali dalam Metro hari ini pemirsa, dan kami masih berdiskusi dengan mantan pemain Timnas, ada Mas Aji Santoso. Kami berbicara dengan strategi yang akan dibawa oleh Timnas pada malam hari ini. Mas Aji masih bersama saya? Ya, siap, Bung Anggi. Siap. Mas Aji, melihat tadi Mas Aji sempat bicara ya, bahwa ini kali ini Timnas itu mentalnya kuat sekali gitu. Iri nggak Mas punya dream team seperti ini? Ya memang kita harus akui tim ini sangat bagus, tetapi Bung Anggi, sehebat-hebat pelatih kalau tidak diimbangi dengan kualitas pemain pasti tidak akan maksimal. Nah, ini kebetulan yang pertama Coach Sintayong memang pelatih bagus, pelatih berkualitas, didukung dengan materi pemain yang memang memadai dan juga didukung dengan manajemen yang cukup bagus. Jadi menurut saya apa yang dicapai oleh tim kita di bawah asuhan Coach Sintayong ini memang harus kita apresiasi. Terbukti cara bermainnya bagus, enak ditonton, mentalitinya kuat. Yang dulu-dulu ketika melawan Korea, melawan Australia yang susah untuk menang, sekarang justru Korea, justru Australia yang kesusahan menghadapi kita. Ya tentunya itu tadi, memang kualitas seorang pelatih itu penting, tapi juga kualitas seorang pemain itu juga penting untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan seorang pelatih di dalam satu pertandingan. Seperti itu, Bung Anggi. Oke, Mas, sedikit kita kembali ke pemain ya. Jadi kalau bisa kita lihat, apakah pemain di luar posisi penyerang, misalnya back yang kita tahu ada Komang Teguh, ini sudah bikin 2 gol gitu meski berposisi pemain belakang, ini bisa menjadi penentu juga untuk mencetak gol, Mas? Ya, tentunya sangat bisa terbukti Komang sudah cetak 2 gol melalui set piece ya. Melalui set piece corner kick bisa cetak gol. Jadi pemain-pemain belakang ini memang memiliki kesempatan yang lebih besar ketika mencetak gol melalui set piece seperti tendangan bebas atau corner kick seperti itu. Karena memang posisinya kan dia di belakang. Tetapi ketika terjadi corner kick, terjadi free kick, mereka pasti akan maju ke depan. Jadi bisa aja ketika pemain depan menemui kebuntuan, pemain belakang ini bisa menjadi solusi. Dan itu memang sering terjadi di sepak bola. Seperti itu, Bung Anggi. Oke, apakah Anda melihat memang di bawah Coach Sintayong ini, pemain-pemain ini memang didesain siap untuk misalnya pindah-pindah posisi dalam kondisi apapun? Ya, tentunya itu salah satu bagian dari keinginan seorang pelatih ya, bisa memiliki formasi yang berbeda-beda. Mungkin Coach Sintayong pernah selalu lebih sering ke 3-4-3 atau kadang-kadang pernah memainkan juga dengan 4-4-2 ya. Di pertandingan kemarin juga formasinya dari 3-4-3 bisa berubah jadi pemain belakang 4. Jadi karena taktikal komposisi itu fleksibel di dalam sepak bola, ya tidak terpaku hanya satu komposisi. Sama juga dengan
posisi pemain, Coach Sintayong juga tidak jarang untuk merubah komposisi pemain seperti Nathan yang biasanya main di bek kiri, tetapi di bek kiri sudah ada Pratama Arahan yang tampil cukup bagus, artinya Nathan didorong ke tengah. Dan memang kembali lagi, pemain dasarnya itu harus kualitas secara individu itu harus bagus. Kalau pemain memiliki kualitas individu bagus, dipasang di mana aja tidak terlalu bermasalah. Memang akan lebih sangat optimal kalau bermain dengan posisinya dia sendiri. Seperti Nathan itu contohnya tadi saya sampaikan bahwa sering main di bek kiri, tapi ketika Pratama Arahan dipasang, mereka didorong ke tengah. Dan Nathan luar biasa main bolanya selama perhelatan di turnamen ini, sangat luar biasa penampilannya. Anggi. Ya, Mas Haji, apakah kontribusi 3 pemain naturalisasi, misalnya Ivar Jenner, kemudian Nathan Choan, terus juga ada Hastin Hapner ini, menurut Anda masih akan berkontribusi besar di laga lawan Uzbekistan, Mas? Ya, kita tentunya tidak mengecilkan arti pemain-pemain dari yang keturunan Indonesia yang dipanggil main, ya. Pemain-pemain lokal kita, mereka juga cukup bagus. Tapi jujur aja, kita juga mengapresiasi bahwa mental pemain-pemain yang ikut kompetisi reguler kita ini juga terkatrol dengan pemain-pemain tersebut, gitu. Apalagi didukung 2 pemain kita yang di kompetisi luar negeri seperti Marcelino, seperti Pratama Arahan, dan juga Witan yang pernah main di luar negeri. Ini mempengaruhi, apalagi mereka pemain-pemain ini kan sering main di timnas senior. Jadi kesuksesan timnas senior kita itu bisa mengontrol mental pemain-pemain usia 23. Terbukti dalam pertandingan penyisian dan 8 besar, itu sama sekali saya tidak pernah melihat pemain ini mengalami nervous. Ketika lawan Korea, justru Korea yang lebih banyak tertekan. Seperti Bung, karena apa? Karena mentality pemain ini juga sangat bagus, gitu. Kalau pemain bisa menampilkan pertandingan nanti malam dengan mentality yang sudah dijalankan, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Uzbekistan. Meskipun tidak mudah, karena Uzbekistan juga tim yang rapi, tim yang mengandalkan taktikal, tim yang mengandalkan penguasaan bola, dan banyak pemain-pemain yang main di Eropa. Tetapi sekali lagi jangan lupa, Uzbekistan tim bagus, jangan lupa tapi Indonesia juga tim yang bagus saat ini. Mas, kita kan tahu ya, Uzbekistan ini lawan tangguh begitu, mencetak 12 gol, belum bobol gitu. Apa yang harus dilakukan Sintayong untuk mengalahkan Uzbek, Mas? Ya, kalau kita bermain dengan tim yang bagus, itu justru kita harus berani menekan. Kenapa? Kalau kita memberi ruang terlalu lebar, kita memberi waktu terlalu lama kepada lawan, justru mereka akan memainkan kita. Tetapi kalau mereka begitu pegang bola, sudah ada pemain yang melakukan pressure dengan kompak, itu akan menjadi kesulitan buat lawan, gitu. Jadi menurut saya menilai Coach Sintayong malam hari ini nanti pasti akan melakukan sepak bola menyerang dan berani melakukan menekan. Kembali lagi, kalau Coach Sintayong mengambil taktikal bertahan di belakang, itu akan menjadi bumerang buat kita. Jadi menurut saya tim kita akan lebih baik kalau tetap melakukan penyerangan meskipun tidak melupakan pertahanan. Meskipun ketika kita menyerang, tapi kita juga antisipasi untuk bertahan. Karena kalau kita akan bertahan, justru serangan akan bertubi-tubi, akan cepat datang di daerah Indonesia. Jadi menurut saya mungkin analisa saya, pendapat saya, Coach Sintayong tidak akan terlalu banyak merubah cara bermain. Seperti itu, Bung Anggi. Mas Haji, melihat bahwa kita sebenarnya awal-awal dalam tanda kutip tidak dianggap, kemudian naik begitu ya Mas ya. Kemarin membuat mental Korsel, ini kemudian kaget. Kemudian juga pasti Uzbek ini sangat mengantisipasi kita yang awalnya tidak disangka-sangka kemudian bisa naik. Ini apakah akan merubah strategi dari Uzbek sendiri, Mas? Ya, tentunya Uzbekistan melihat Indonesia udah 3 kali membuat kejutan ya, dengan mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania, terakhir mengalahkan Korea Selatan. Tentunya ini sudah dianalisa oleh tim Uzbekistan ya. Artinya apa? Artinya bahwa Uzbekistan, saya sangat yakin untuk pertandingan malam hari dia tidak berani menganggap enteng kekuatan tim kita, karena memang terbukti tim kita bermain bagus, tim kita bermain semangat, tim kita bermain tajam ya, tim kita, dan bisa cetak gol. Ketika melawan Korea sebelum melawan Indonesia adalah merupakan salah satu tim yang belum pernah kebobolan. Tapi ketika melawan Indonesia, Indonesia bisa membobol 2 gol. Sama dengan kejadian untuk nanti malam, bahwa Uzbekistan dengan 12 gol tidak pernah kalah, tidak pernah kebobolan. Mudah-mudahan tim kita, pemain-pemain kita bisa mengulangi ketika pertandingan melawan Korea Selatan, Bung Anggi. Amin, amin. Kita berdua sama-sama berdoa nanti malam seperti yang Mas bilang ya.
tidak hanya menang tapi juga performanya sangat mumpuni begitu ya. Mas Haji, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas, sekali lagi Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.